Great. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih masuk pada pembahasan kita 33 bukti kesetiaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Allah saya setia. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang Allah saya setia. Sekali lagi bilang Allah saya setia. Semua saudara yang di rumah ketik di live chat saudara bilang Allah saya setia. Amin. Saudara boleh saja menghadapi tantangan, saudara boleh saja menghadapi masalah, tapi dengan bangga kita katakan Allah saya setia. Amin. Tanya sama sebelah saudara, kamunya setia enggak? Itu persoalannya, Tuhan kita setia, kitanya apa? Angin-anginan. Bahasa Inggrisnya bilang win-winan. Angin apa? Anginan, ya kan? Tetapi anak Tuhan yang sudah dipenuhi Roh Kudus juga setia. Lumayan ada 3 yang bilang amin. Anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus juga setia. Sama-sama bilang saya harus setia. Sama-sama bilang saya harus setia. Sama-sama bilang saya harus setia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Buka Alkitab kita karena di bagian ketiga ini atau di minggu keempat, salah satu bukti kesetiaan Tuhan bahwa Dia menebus kita. Salah satu istilah kekristenan yang sering kali diejek oleh orang yang bukan Kristen, yaitu istilah penebusan. Atau dalam bahasa Inggris disebut atonement. Karena orang yang bukan Kristen kadang-kala bilang begini, Yesus itu pengusaha pegadaian. Urusannya tebus menebus. Nah ini yang kita mau belajar hari ini. Klik. Keluaran 6 ayat 6 sampai 7. Jadi istilah penebusan, atonement, bukan hanya istilah dalam perjanjian baru. Tapi dalam perjanjian lama, bahkan dalam kitab Keluaran 6 ayat 6 sampai 7. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, I am God, Ani Yahweh, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan apa? Boleh lebih jantan sedikit? Sudah terlalu lembut, sudah menebus. Melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan apa? Menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan apa? Hukuman yang berat. Bangsa Israel diperbudak di Mesir. Dengan lain kata sebagai bangsa pilihan. Mereka dalam tanda petik telah terjual. Sama-sama bilang sama saya terjual. Sama-sama bilang sama saya terjual. Dan ini gambaran dari apa yang terjadi hari-hari ini. Bangsa kita sebagai umat pilihan Tuhan terjual di bawah kuasa dosa. Di mana Paulus berkata, aku ingin buat yang baik, tetapi yang jahat yang aku perbuat. Bangsa Israel di Mesir tidak merdeka. Sama-sama bilang sama saya tidak merdeka. Tahun ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Apakah kita sudah merdeka atau tidak merdeka? Sama-sama bilang sama saya. Tergantung pengertian saya.
Sama-sama bilang sama saya, tergantung pengertian saya. Apakah di bangsa yang merdeka ada yang belum merdeka? Banyak. Kita masih hidup dengan iri, kita masih hidup dengan benci, kita masih hidup dengan dendam, kita masih hidup dengan persaingan. Artinya kita belum apa? Merdeka. Karena intinya dalam tanda petik terjual, saya tidak bebas, saya tidak merdeka, saya masih apa? Diperbudak. Sama-sama bilang, saya tidak mau diperbudak. Jadi konsep penebusan bukan dari awalnya dirancangkan Tuhan. Tapi konsep penebusan adalah respons Allah dalam menanggapi kebodohan dan kejatuhan manusia. Penebusan adalah apa? Penebusan adalah apa? Hello, penebusan adalah apa? Respons Allah dalam menghadapi apa? Sama-sama bilang sama saya, kejatuhan dan kebodohan manusia. Saya masih ngerti, baru 2 kali ibadah onsite. Ya. Jadi respons jemaat masih prosesor lambat, saudara. Kalau sebelum COVID pasti udah mantap nih. Tapi sesudah COVID tuh masih ada yang belum biasa ibadah. Jadi penebusan adalah respons Allah dari apa? Kejatuhan dan kebodohan manusia. Ayat 7. Akibat dari Tuhan yang menebus, automatically ayat 7, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui. Tadi respons Allah dari apa? Kejatuhan dan kebodohan. Apa itu kebodohan? Karena kita tidak mengetahui. Karena hidup ini ada 4 hal. Ada orang tahu apa yang dia tahu. Ada orang yang tidak tahu apa yang dia tahu. Ada orang yang tahu apa yang dia tidak tahu. Dan ada orang yang tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Nah ini. Pendeta, ini kan ibadah onsite baru 2 kali. Jangan bikin yang susah-susah begitu, saya bingung. Jadi ingat ya, dalam hidup ini ada 4 kelompok orang. Yang pertama apa? Dia tahu apa yang dia tahu. Yang kedua, dia nggak tahu apa yang dia tahu. Yang ketiga apa? Dia tahu apa yang dia nggak tahu. Dan yang keempat, dia nggak tahu apa yang dia nggak tahu. Atau sok tahu. Nah, itu ya. Jelas ya. Makanya dikatakan, aku akan mengangkat kamu jadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu apa? Mengetahui. Jadi supaya hal-hal yang kita tahu bahwa kita nggak tahu, kita tahu bahwa Tuhan mengetahui. Tadi pagi saya sarapan bubur ayam, pendeta, jadi masih lambat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang apa? Membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Artinya yang kamu nggak bisa, aku yang akan bekerja. Itulah konsep dari penebusan. Klik. Ulangan 7 ayat 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan apa? Menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sekedar membawa keluar nggak cukup, harus ditebus. Apa ditebus? Ditebus artinya diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Ditebus artinya apa?
diselesaikan sampai ke akarnya. Karena iblis tidak punya sesuatu yang baik. Satu-satunya yang baik yang iblis punya adalah dia tidak pernah menyerah. Iblis walaupun saudara usir, dia tidak akan pernah lari. Dia cuma apa? Mundur. Iblis kalau saudara usir apa? Dia cuma mundur. Dia tunggu waktu yang tepat untuk kapan dia masuk lagi. Makanya Alkitab selalu bilang apa? Berjaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh. Saudara-saudara yang sudah menang dari narkoba. Saudara-saudara yang sudah menang dari seks bebas. Saudara-saudara yang sudah menang dari judi. Saudara-saudara yang sudah menang dari kebiasaan buruk apapun. Jangan pikir saudara sudah menang. Saudara tetap harus menjaga dan mempertahankan kemenangan itu. Amin. Kenapa? Karena iblis akan coba datang lagi. Hello. Teman lama. Iblis paling suka reuni, saudara-saudara. Saya tidak bilang orang yang suka reuni anak setan semua, bukan. Iblis paling suka apa? Reuni. Saudara-saudara yang dulu pernah merokok gitu. Udah 15 tahun berhenti merokok. Tiba-tiba bisa satu hari ngelihat orang merokok tuh kayak dipanggil gitu. Asapnya bilang, "Shh. Kakak masih ingat kah?" Saudara-saudara yang pernah jatuh dengan pornografi, saudara-saudara yang pernah jatuh dengan alkohol, saudara-saudara yang pernah jatuh dengan kebencian, saudara-saudara yang pernah jatuh dengan emosi. Dan kayaknya udah 7 tahun udah lepas gitu. Tiba-tiba satu hari bisa ada yang mau reuni, saudara-saudara. Tiba-tiba, "Shh. Kakak masih ingat kah?" Sama-sama bilang sama saya harus tetap berjaga. Makanya setelah Tuhan panggil keluar, Tuhan apa? Menebus. Sama-sama bilang sama saya, menyelesaikan sampai ke akar. Kita lihat selanjutnya. Mazmur 103 ayat 1-5 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah apa? Lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat yang keempat. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang apa? Memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Berarti penebusan bukan akhir. Sama-sama bilang sama saya, penebusan bukan akhir. Atonement isn't final. Jadi bukan berarti Tuhan tebus dan selesaikan. Tapi setelah Tuhan tebus, Tuhan apa? Memahkotai. Haleluya. Ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Ada banyak orang berbuat baik itu kayak terpaksa gitu. Ya udahlah, yang penting saya udah buat baik. Tetapi ada kepuasan. Sama-sama bilang sama saya, kepuasan. Karena dosa selalu mendatangkan apa? Penyesalan. Aduh. Selama kita masih menyesali dosa kita, you are on the right track. Tapi kalau kita berbuat dosa lalu udah pasrah, ya udahlah, memang saya orangnya begini, something is wrong with you. Sama-sama bilang, saya tidak boleh pasrah terhadap dosa. Sama-sama bilang, saya harus lawan dosa. Sampai ada kepuasan terhadap kebaikan. Haleluya. Klik selanjutnya. 1 Korintus 1 ayat 30. Sekarang kita masuk dalam perjanjian baru. Tetapi oleh dia, sama-sama bilang sama saya, oleh Kristus, oleh kasih karunia-Nya, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dikatakan apa? Ia membenarkan,
Ia menguduskan dan apa? Menebus kita. Tadi saya simpulkan menebus artinya apa? Menyelesaikan sampai akar. Kita lihat selanjutnya, klik. Aha, Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan apa? Menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang apa? Digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, maksudnya telah menjadi kutuk, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain termasuk Indonesia, sehingga oleh iman kita menerima apa? Roh yang telah dijanjikan. Kalau belum diselesaikan sampai ke akarnya, kita belum berhak menerima mahkota. Kita belum berhak menerima roh yang dijanjikan. Karena roh yang dijanjikan adalah materai. Supaya kita menerima seluruhnya. Jadi kalau orang bilang, oh menjadi Kristen tetap harus hidup susah, tetap harus hidup sengsara. Suruh dia baca Galatia ini. Karena di Galatia ini, tadi coba kembali. Yesus Kristus telah membuat ini. Menebus kita, mati di kayu salib buat kita. Supaya di dalam Kristus apa? Apa? Sama-sama bilang sama saya berkat Abraham. Sama-sama bilang sama saya berkat Abraham. Sampai kepada bangsa-bangsa. Angkat tangan kanan saudara. Sama-sama bilang berkat Tuhan ada pada saya. Semua yang ada di rumah ketik di live chat saudara. Berkat Tuhan ada pada saya. Saya nggak mau tahu orang bilang, oh gereja ini, gereja aliran kemakmuran. Saya nggak peduli. Pokoknya apa yang tertulis dalam Alkitab itu yang kita percaya. Ini kalau sebelum COVID pasti ada yang udah bilang amin. Tapi udah COVID om, agak lambat sedikit. Saya percaya semua yang tertulis dalam firman Tuhan itu hak kita. Nah, lumayan. Setengahnya udah mulai amin ini. Yang di Gading Serpong juga udah mulai bilang amin ini ya kan. Yang saya percaya semua yang tertulis dalam firman Tuhan adalah hak kita. Berikan tepuk tangan ya beri buat Tuhan. Amin. Nah kita lihat selanjutnya. Penebusan adalah istilah umum. Penebusan adalah apa? Istilah umum. Orang yang bukan Kristen sangat mengerti istilah penebusan. Segala barang yang digadaikan ujung-ujungnya harus ditebus. Lu gue dengar kemarin gadein jam, udah ditebus belum? Itu adalah istilah yang sangat umum. You don't need to go to theological seminary hanya untuk mengerti istilah penebusan. Semua orang. Tetapi ketika dijadikan terminologi agama, maka hanya kekristenan yang mengenal istilah itu. Agama lain aneh. Dengar pendeta khotbah tentang penebusan. Orang Kristen sedang bikin orang Kristen sedang bikin balai pergadaian sendiri kah katanya. Makanya istilah ini adalah istilah yang paling banyak diejek oleh orang luar. Kok orang Kristen aneh ya? Tuhannya nebus-nebus ya? Berarti di gereja ada balai pegadaian kali ya katanya. Makanya saya istilahkan di sini, klik. Penebusanlah istilah umum yang tidak dijumpai dalam agama apapun kecuali apa? Kristen. Klik. Dalam kekristenan
konsep penebusan bukan hanya penting, bukan hanya salah satu, tetapi merupakan apa? Sama-sama bilang sama saya, inti doktrin. Mau dia Katolik, mau dia Reform, mau berbeda dari cara pembahasan tentang baptisan, mau berbeda cara pembahasan dalam pujian penyembahan, mau berbeda cara dalam pembahasan tentang penginjilan, mau berbeda cara dalam pembahasan tentang apapun. Karena doktrin selalu berbeda-beda, tetapi selalu sama dalam penebusan. Repotnya, banyak gereja ribut soal perbedaan, lupa soal Kita terlalu sering ribut tentang perbedaan sampai kita lupa begitu banyak persamaan. Setuju Pak? Setuju Bu? Rumah tangga juga sama. Politik juga sama. Kita terlalu banyak meributkan perbedaan sampai kita lupa perbedaan kita ternyata hanya sedikit, justru yang banyak samanya adalah persamaan. Istilah orang sekarang bilang titik arsir kita lebih banyak. Kalau rumah tangga mau kuat, kalau persahabatan mau kuat, kalau organisasi mau kuat, kalau gereja mau kuat, mari kita membahas tentang banyaknya persamaan. Kalau kita bicara tentang penebusan, Katolik percaya penebusan, Protestan percaya penebusan, Reform percaya penebusan, Baptis percaya penebusan, Pantekosta percaya penebusan, Karismatik percaya penebusan, gereja manapun, gereja yang benar pasti percaya dosa ditebus di dalam nama Yesus. Makanya saya catat di sini, dalam kekristenan, konsep penebusan justru adalah inti doktrin pengajaran dasar iman Kristen kita. Klik. Ada 4 hal yang saya mau bagi. Yang pertama, tanpa penebusan tidak ada keselamatan dan kelayakan. Nggak ada gereja manapun yang bilang saya bisa diselamatkan karena perbuatan baik, saya bisa diselamatkan karena kemampuan, saya bisa diselamatkan karena pemahaman, saya bisa diselamatkan karena kekuatan. Saya hanya bisa diselamatkan karena darah tertumpah dan kayu salib. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tanpa penebusan, kalau saya tidak ditebus oleh darah Yesus, saya tidak bisa diselamatkan, saya tidak bisa dilayakan. Makanya anak sekolah minggu menyanyi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua apa? Anak raja. Kenapa kita dilayakan sebagai anak raja? Makanya selalu saya bilang kita anak raja, kelakuan jangan kayak anak kampung. Amin. Ya kan? Yang kedua, tanpa penebusan tidak ada kepastian dan apa? Jaminan. Kenapa banyak orang mencela dan membuli dan berkata, orang Kristen itu konyol sekali, selalu berkata kita percaya keselamatan itu pasti, itu sangat konyol. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, bukan karena kita orang Kristen kita percaya keselamatan itu pasti. Semua orang Kristen mati masuk surga enggak? Semua orang Kristen mati masuk surga enggak? Jawab dong. Orang tanya. Ada yang kaget. Semua orang Kristen mati pasti masuk surga enggak? Enggak lah. Banyak juga orang Kristen yang ngaco, banyak orang Kristen yang selingkuh, banyak orang Kristen yang korupsi. Tetapi siapa yang diselamatkan? Mereka yang sadar mereka sudah ditebus dan mereka tidak mau menyalibkan Yesus kedua kali. Siapa yang sudah diselamatkan? Siapa yang pasti diselamatkan?
Sama-sama bilang sama saya, mereka yang sadar sudah ditebus. Dan tidak mau menyalibkan Yesus untuk yang kedua kali. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya ya. Jadi yang pertama apa tadi kita belajar, tanpa penebusan tidak ada keselamatan dan kelayakan. Yang kedua, tanpa penebusan tidak ada apa? Kepastian dan jaminan. Yang ketiga, tanpa penebusan tidak akan kita menerima roh yang apa? Dijanjikan. Karena penebusan itu satu kali. Tetapi akibat dari penebusan kita menerima jaminan oleh apa? Roh Kudus. Semua gereja pasti percaya. Kalau bicara karunia, banyak gereja berbeda. Katolik sama Reform berbeda, Reform sama Protestan berbeda, Protestan sama Pantekosta berbeda, Pantekosta sama Baptis sama Metodis berbeda-beda, saudara-saudara. Makanya kita lihat di YouTube banyak keributan antar mereka-mereka yang mengaku diri sebagai orang-orang yang mendapat anugerah, mendapat karunia untuk menjadi seorang yang suka berdebat teologi. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang Roh Kudus sebagai penolong, saya percaya setiap gereja setuju. Makanya kan sekarang yang ribut-ribut di YouTube, seringkali orang yang menyebut diri apologet. Kita adalah apologet Kristen. Buat saya apologet Kristen pasti mempersatukan. Yang saya khawatir banyak orang menjadi apologet denominasi. Jadi dia membela denominasinya, yang terjadi adalah keributan antar denominasi. Sekali lagi kalau kita mau lihat kemuliaan Tuhan, kita justru harus lihat titik sama-sama bilang titik persamaan. Sama-sama bilang titik persamaan. Amin. Nah, yang kita lihat di sini, waktu kita ditebus itu adalah tindakan Allah melalui kematian Kristus. Tetapi sekedar ditebus belum cukup. Karena manusia telah rusak total. Setelah ditebus manusia harus diangkat, dilengkapi, ditolong, disertai dan dihibur. Sama-sama bilang ditolong, disertai, dihibur. Amin. Makanya tanpa penebusan tidak akan kita menerima roh yang dijanjikan. Klik. Dan yang keempat saya pelajari, tanpa penebusan tidak akan kita menerima pemahaman dan pengertian. Tanpa kita ditebus, tadi kan saya sudah bilang ada 4 jenis manusia. Satu, dia tahu bahwa dia tahu. Yang kedua, dia tidak tahu apa yang dia tahu. Yang ketiga, orang yang tahu apa yang dia tidak tahu. Dan yang keempat, kita semua tadinya di situ. Tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Makanya semua orang bilang, oh manusia bisa dibenarkan karena perbuatan baik, manusia bisa dibenarkan karena amal, manusia bisa dibenarkan karena sujud pada orang tua, manusia bisa beramal karena berbuat baik, manusia bisa diselamatkan karena berbuat baik, manusia bisa diselamatkan kalau melakukan donasi-donasi yang banyak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia tidak tahu apa yang dia tidak. Keselamatan itu datangnya dari Tuhan, kok kita sok tahu, saudara. Keselamatan itu konsepnya harus dari Kristus sendiri. Dan Kristus yang berkata, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui apa? Aku. Akunya di sini, kenapa tidak ada keselamatan tanpa Kristus? Karena Kristus telah menebus. Sama-sama bilang sama saya, penebusan adalah tiket kepastian keselamatan. Sampai di sini setuju? Amin. Jadi saya ulangi ya. Ada 4 hal kenapa
penebusan merupakan inti doktrin pengajaran dasar iman Kristen. Yang pertama, karena tanpa penebusan tidak ada keselamatan dan kelayakan. Yang kedua, tanpa penebusan tidak ada kepastian dan jaminan. Yang ketiga, tanpa penebusan tidak akan kita menerima apa? Roh yang dijanjikan. Yang keempat, tanpa penebusan tidak akan kita menerima apa? Pemahaman dan pengertian bahwa kita orang berdosa, kita membutuhkan kasih karunia, dan setelah kita menerima kasih karunia, kita dimampukan sehingga kita dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara. Sama-sama bilang sama saya, tantangan itu biasa. Kemenangan sudah dijanjikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Jadi definisi menebus berarti mengambil atau menguasai kembali sesuatu yang sudah tidak lagi menjadi milik kita atau ada di bawah kekuasaan kita, bisa dengan cara yang damai, namun bisa juga dengan cara yang penuh ketegangan. Artinya apa? Kita bisa punya agama, tapi kita nggak bisa punya kekuasaan atas kita. Makanya ada orang yang bilang, aduh saya pengen sabar nih. Ya. Indonesia sedang sibuk dengan satu nama, Sambo. Kristen atau tidak, sekolah atau tidak, berpangkat atau tidak, iseng-iseng setelah pulang gereja ketemu siapapun tanya. Maaf ya Pak, maaf ya Bu, tahu Sambo nggak? Nggak mungkin dia gini. Never heard. Semua tahu. Dan hari-hari ini semua menghujat. Betul? Lalu pertanyaan kita. Kita ini kadang-kadang kan jadi manusia yang kurang kritis gitu. Seorang jenderal bintang 2 nembak seseorang atau menyuruh nembak, sampai sekarang masih seru itu. Kira-kira ada alasannya enggak? Kalau hari ini kita bisa bertemu dengan seorang yang bernama Sambo ini, lalu kita tanya, Pak, Bapak sebetulnya memang pengen nembak enggak? Iseng-iseng nembak, duar gitu. Pasti tidak kan? Yang pertama harus kita mikir pasti ada alasannya. Walaupun kata Mahfud MD, alasannya hanya milik orang dewasa. Tapi pasti ada motifnya. Setuju nggak? Dan sesuai dengan apa yang dibacakan di sidang kode etik, kemudian pasti menyesal. Dan penyesalan itu selalu datang belakangan, karena kalau depan namanya pendaftaran. Sampai di sini sudah ngerti gak mau saya? Dan ketika kita melakukan sesuatu, biasanya setelah itu kita berkata, I wish I didn't do it. Kita kalau soal menghujat itu nomor 1. Tapi kita kadang-kala juga lupa bahwa kita ada di posisi yang sama. Disitulah butuh yang namanya penebusan. Makanya kebanggaan iman Kristen kita waktu Alkitab berkata, walaupun dosamu merah seperti kermizi, akan diputihkannya putih seperti salju. Asal kita mau apa? Sadar dan berbalik. Klik. Aha. Kita lihat selanjutnya. Mengapa kita harus ditebus? Yang pertama, karena kita tergadai dalam dosa. Dan buktinya adalah saya tidak ingin berbuat, tetapi kemudian kepleset. Tetapi setelah kepleset jangan nikmati. Jangan nikmati. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang, saya tidak boleh nikmati dosa. Kalau ada dosa sadar, jangan
Langsung pasrah, iya saya memang orang yang begini. Yang kedua, mengapa kita harus ditebus? Kita tidak dapat menyelamatkan apa? Diri kita sendiri, mau amal, ibadah, perbuatan baik. Itu sebabnya selalu saya tekankan ini. Kenapa? Saya tidak mau orang Kristen tertipu. Yang penting saya berbuat baik. Loh, orang Kristen bukan berarti tidak perlu berbuat baik. Kita berbuat baik bukan supaya masuk surga, tapi karena kita adalah warga surga. Amin. Karena kita warga surga, bau-baunya harus kecium, saudara. Karena Alkitab bilang ada bau harum, ada bau apa? Bau busuk. Saya nggak percaya kita warga surga kalau kita suka memaki orang. Salah satu measurement bahwa kita sudah warga surga atau kita masih bagian dari dunia ini adalah ketika kita senantiasa mau jadi seperti Kristus. Jelas sampai di sini? Klik. Yang ketiga, mengapa kita harus ditebus? Karena ada hukum. Tanpa penumpahan darah tidak ada apa? Pengampunan dosa. Makanya setiap agama ada saja konsep penumpahan darah. Apapun namanya, korban ke apa ke, tetapi harus ada penumpahan darah. Karena hukum Allahnya, klik. Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut apa? Hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada apa? Pengampunan. Tapi darah binatang sifatnya sementara. Tapi darah Kristus sifatnya kekal selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Selanjutnya, mengapa kita harus ditebus? Karena penebusan adalah jaminan perdamaian dan keselamatan. Sudah ditebus. Alkitab berkata harganya telah lunas dibayar. Iya dong. Sama-sama bilang sama saya pelunasan. Kalau sudah lunas, tidak ada yang berhak untuk rapas apapun dari kita. Pak, kita diselamatkan bukan dengan cicilan, Pak. Pendeta jangan ngomong-ngomong cicilan, pendeta. Di minggu-minggu terakhir gini sensitif. Kita diselamatkan bukan dengan apa? Cicilan. Kematian Kristus bukanlah down payment. Tapi kematian Kristus adalah pelunasan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, saya pelajari bagaimana dia menebus kita. Yang pertama jelas, dia menebus kita dengan turun menjadi sama dengan manusia. Makanya banyak orang yang gak mengerti masih mempersoalkan. Kenapa Allahnya orang Kristen harus menjadi sama dengan manusia? Kenapa Allahnya orang Kristen harus menjadi sama dengan manusia? Karena there is no other way. Mau diterima atau tidak mau diterima. Kenapa kita punya kepastian dalam Kristus? Bukan dalam kekristenan. Tapi dalam Kristus. Karena dia menjadi sama dengan manusia. Dia menjadi sama dengan manusia. Tetapi Alkitab berkata dia tidak berbuat dosa. Yang kedua, setelah dia menjadi sama dengan manusia, dia taat sampai mati menjalankan misi surgawi untuk keselamatan manusia. Maka di atas kayu salib dia bilang apa? Sudah selesai. Jangan mau diintimidasi iblis lagi. Iblis paling senang bilang dosa kamu belum diampuni. Iblis paling senang bilang kamu masih di bawah kutuk. Nenek moyang kamu kan masih penyembah berhala. Kamu kan masih terikat dengan kuasa dosa. Dengan iman katakan saya sudah bebas, saya sudah merdeka. Saya lebih daripada orang-orang yang menang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, bagaimana dia menebus kita? Dengan mencurahkan darah. Iblis paling gak tahan melihat tentara Romawi datang mengambil tombak, mencucukkan dari lambung sampai ke jantung.
Dan di situ dikatakan hanya air bercampur darah. Artinya darahnya memang habis, tetapi kasihnya sempurna atas kita. Darah Kristus yang habis adalah awal dari kepenuhan keselamatan yang kita terima dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya klik, saya pelajari. Apa tanggung jawab setelah ditebus? Ada 4 hal sederhana yang saya mau bagikan. Yang pertama, setelah kita ditebus, jangan menyalibkan Yesus yang kedua kali. Kalau hidup Kristen kita jadi batu sandungan. Kerjaannya cuma ngomongin orang, kerjaannya cuma fitnah orang, kerjaannya jatuh bangun dalam dosa. Saya menyebutnya menyalibkan Kristus yang kedua kali. Tetapi tugas kita adalah dimanapun kita berada, kata Alkitab, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang kedua, apa tanggung jawab kita setelah kita ditebus? Berjuang untuk terus mempertahankan keselamatan kita. Alkitab berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi syukur itu baik. Sama-sama bilang sama saya, syukur itu baik. Sama-sama bilang sama saya, syukur itu baik. Sama-sama bilang syukur itu baik. Saya bersyukur karena saya ditebus, itu baik. Tetapi sekedar bersyukur belum lengkap. Setelah saya bersyukur, saya harus jaga. Jaga pikiran saya. Makanya Yesaya bilang, setiap pagi dia mempertajam telingaku. Sehingga aku mendengar sebagai seorang murid. Waktu kita sadar saya sudah ditebus, maka kita bilang, Tuhan, saya tidak mau bodoh. Setiap pagi saya harus baca Alkitab. Setiap pagi saya harus menyembah Tuhan. Setiap pagi saya harus jaga hidup saya. Supaya iblis tidak lagi mencari keuntungan. Yang sejuk katakan, yeah. Yang ketiga, tanggung jawab setelah kita ditebus. Terus bersemangat memberitakan kabar keselamatan. Orang-orang yang sadar bahwa saya sudah ditebus, dia akan berkata, Tuhan terima kasih saya sudah diselamatkan. Tapi saya tidak mau berjalan ke sorga sendiri. Yang setuju sama saya katakan, saya tidak mau berjalan ke sorga sendiri. Sama-sama bilang, saya tidak mau berjalan ke sorga sendiri. Minimal sama orang-orang dekat kita. Lewat apa? Lewat semangat untuk mengabarkan Injil. Sama-sama bilang, saya harus bersemangat mengabarkan Injil. Karena saya harus bersemangat mengabarkan Injil, saya tidak mau hidup saya menjadi batu sandungan. Sebagai suami, kau harus jadi suami yang baik bagi istrimu. Sebagai istri, engkau harus jadi istri yang baik bagi suamimu. Bukan jadi mamanya yang cerewetnya minta ampun. Tetapi jadi istri yang mendampingi, menguatkan, memberi damai, memberi ketenangan, menghadirkan sukacita dalam keluarga. Sebagai orang tua, pastikan kau bawa suasana sorga di keluarga. Sebagai anak, pastikan engkau mendatangkan kebanggaan bagi orang tuamu. Dan di kehadiranmu dimanapun, pastikan kau bawa damai, kau nyatakan kasih, kau menghadirkan sukacita. Yang setuju katakan, saya siap. Dan yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Tanggung jawab setelah kita ditebus. Jadi ingat ya, hidup Kristen kebanggaan kita ditebus. Ditebus adalah sesuatu yang mahal. Dan yang mau ditebus adalah sesuatu yang mahal juga. Kalau sendal jepitmu dicuri orang, tidak mungkin kau tebus, saudara. Betul? Sendal jepit, mereknya Semalam lagi. Mending Swallow, Semalam. Satu biru, satu kuning lagi, saudara. Orang bilang, nih gue temukan sendal jepit lu, mau lu tebus gak? Ambil. Buat ganjelan meja yang miring. Sesuatu ditebus itu karena mahal. Saya ditebus karena saya biji matanya Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya pelajari tanggung jawab setelah kita ditebus. Mari kita menjaga kehidupan sebagai mempelai Kristus yang tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya.
Yang setuju sama saya taruh tangan kanan di dada, sama-sama bilang saya mempelai Kristus. Kawan-kawan ini Gading Serpong sama-sama bilang saya mempelai Kristus. Kawan-kawan yang mengikuti bersama di rumah masing-masing, ketik di live chat saudara, saya mempelai Kristus. Dan kalau saya sadar mempelai Kristus, saya tidak mau mengecewakan hatinya. Saya tidak mau berkhianat. Tapi saya mau ketika saya bertemu dia bangga dengan saya dan berkata, mari masuk ke hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, nikmati dalam perkara yang lebih besar. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.